Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Amal Pradopo. Konten kali ini saya ingin sedikit mengulas atau mereview tokoh wayang, yaitu Bathara Kala. Di mana Bathara Kala ini adalah anak dari Bathara Guru dan Dewi Uma. Dewi Uma sendiri ini kalau kita kenal yaitu Dewi Durga atau Bathari Durga, itu dimana seorang raseksi atau buta tetapi salah satu dewa lah. Ini langsung saja ke wayangnya. Ini adalah wayang Bathara Kala. Kebetulan ini gaya Surakarta, dimana wayang tersebut memiliki yaitu ini Makutha. Nah ini Makutha niki nganggo sorban yang menunjukkan di mana ciri sebagai dewa memakai ini walaupun tubuhnya raseksa. Lah, pada mulanya Bathara Kala ini adalah anak dari Bathara Guru atau kalau di India dikenal dengan Siwa. Ini dan juga Bathari Uma. Nah, Bathari Uma ini tadinya cantik sekali, lalu terkena kutukan dewa menjadi jelek. Lah, awal kisahnya itu Bathara Guru atau Siwa ini sedang naik lembu andini bersama Dewi Uma. Lah, karena lembu andini adalah hewan yang suci, mereka berdua ini khilaf, melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yaitu bersenggama di atas lembu, dan yang akhirnya menumpahkan air mani ke dalam samudra. Nah, setelah hal itu terjadi, maka air mani itu kan langsung masuk ke dalam samudra. Yo yen upama basa Jawa niki digege oleh suasana alam, jadilah seorang buta ini. Nah, seorang buta ini bisa dikatakan sebagai cilikane Bathara Kala. Wayange iki cilikane Bathara Kala. Nah, ini kebetulan wayang dari Indramayu atau Cirebon. Lah, setelah geger di Kahyangan Suralaya karena Bathara Kala kecil ini ingin mencari orang tuanya, sampailah di Kahyangan Suralaya dan akhirnya bertemu dengan Bathara Guru. Diketemukan dengan Bathara Guru ini, lalu diangkatlah menjadi anak. Nah, setelah dewasa Bathara Kala iki wayange ngene iki dadine. Nah, ini. Nah, dadine ngene iki Bathara Kala. Lalu setelah dewasa, ia diberi kebebasan untuk mencari makan. Boleh memakan siapapun, asal, yaitu yang pertama, orang yang mempunyai anak satu yang disebut ontang-anting. Ini dalam bahasa Jawa. Lalu, Pandhawa 5, anak lanang kabeh 5. Ada kedono kedini, itu 2 laki-laki, 2 perempuan, dan masih banyak lagi lah. Disinilah masuk terhadap kebudayaan kita ruwatan. Maka untuk menghindari sing dadi mangsane Bathara Kala ini, kita semua kudu diruwat. Ini bahasa Jawa ini harus diruwat itu karena kita meneruskan adat istiadat lah, yaitu monggo silahkan ada yang percaya ruwatan atau tidak, monggo. Tetapi kalau saya, selama itu tidak mudorot atau tidak menyimpang dengan ajaran, kenapa tidak? Nah, Bathara Kala sendiri ada variasi ya, ada variasi model. Kalau ini gaya Cirebon. Gaya Cirebon ada yang kayak gini, yang wajahnya menyamping. Alasannya saya kurang begitu paham ya, kenapa kok seperti itu. Ada juga yang seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini.
Nah ini sama seperti yang Solo tadi, masih memakai surban, pakai lendang. Ini tapi ini bebas sih kalau menurut saya ini buat pendito buto ya iso, tapi saya mengategorikannya lebih cenderung semi Bathara Kala atau wayang Bathara Kala. Nah, ini salah satu contoh wayang Bathara Kala. Bathara Kala sendiri menikah dengan Durga. Durga yang tak lain adalah Dewi Uma tadi, di mana ya dia adalah seorang ibunya dan juga seorang istri. Karena mungkin di dalam pewayangan Jawa itu demit kuwi ora mandang kasta, dadi upama arep rabi ya saeneke dipangan. Lah kuwi sipate demit. Dadi eneke wong wedok sapa, mbuh kuwi sedulure, mbakyune, ibuke ya dipangan. Tanggane dipangan ya kan. Kuwi Bathara Kala. Edan waras lah kuwi urusan keri kuwi. Sing penting Bathara Kala ki anggere wong wedok ya kuwi bangsane demit ngono kuwi dirabi langsung. Lah mula Bathara Kala dan Dewi Durga ini adalah ya ibu ya bojo. Nah, itu di situ. Ada lagi referensi yang mengatakan bahwa Dewa Srani itu adalah anak dari Bathara Kala dan Dewi Durga. Itu monggo silahkan, itu kalau kita mau melebar. Tapi kalau saya membahas ke dalam, satu, referensi saya juga kurang kuat. Kedua, untuk saat ini saya tidak untuk membahas hal yang mendalam seperti itu, cuman lebih ke review-reviewnya wayang. Nah ini ada Bathara Kala. Tadi Bathara Kala masa kecilnya. Nah ini cilikane Bathara Kala ngene iki. Nah, ini cilikane Bathara Kala dadi kaya ngene iki gedene. Lah ini menurut wayang Cirebon. Lah kalau wayang Solo kan pasti nganggo bayen buta ngono kae. Lah itu monggo mawon, silahkan. Silahkan. Nah, ini juga ada Bathara Kala lawasan. Nah, ini juga salah satu Bathara Kala. Mengapa kok pakai baju? Lah itu saya nggak tahu ya. Mungkin karena dewa-dewa zaman dulu itu banyak sekali yang menggunakan pakaian untuk mengidentitaskan sebagai dewa, karena perwujudan orang yang memakai baju itu orang yang bangsawan atau kelas tertinggi kastanya. Lah, maka orang zaman dulu sing mohon maaf kelas kasta yang menengah atau menengah ke bawah itu mesti ngeligo udo. Karena yang berhak memakai baju adalah orang-orang yang berkekuasaan tinggi. Nah ini kebetulan Bathara Kalanya lawas. Ini bisa dilihat. Ada tanda atau ada salah satu petunjuk yaitu BD 1791. Nah itu nggak tahu BD itu singkatan apa. Ini ada BD 1791. Nah ini bisa dilihat. Nah ini bisa dilihat inskripsinya, deskripsinya, monggo. Kemungkinan ini wayang dibuat tahun 1791. Kamangka saiki wis pira? 2022, berarti wis pirang atus tahun kuwi. 200? Punjul no, 300-an tahun ya? 300 tahun? 1700 ning 2000 kok. 200? Ya 300-an no. 300-an ya 280-an lah, sekitar semono lah. Ini kurang lebih umurnya wis semono lah. Ini kebetulan tatane isih awet. Bisa dilihat dari atas ke bawah. Tatane masih awet. Dan belum ada sopaan sama sekali. Ini termasuk wayang langka. Wah, jare wong-wong langka. Karena umurnya sudah ratusan tahun. Dan masih utuh. Alhamdulillahnya masih utuh.
Ini Bathara Kala. Nah, ini warna-warnanya kan warna-warna klasik. Beda dengan wayang-wayang sekarang yang warnanya lebih agak mencolok. Kalau ini enggak, kalem, klasik. Ceplokane kembang ki ya apik. Terus lurikane ya menurut saya unik ini, beda dengan wayang yang lain. Iki padahal warnane gur abang karo ijo. Lho, ini kok iso apik. Nah, itu keampuhan piyai-piyai zaman dhisik ngono kuwi. Kembang iki jane ya gede-gede ning semu menurut saya. Kembang-kembangane ini semu sekali. Nah, ini sumpinge tatahan iki ya jane prasaja. Agal ning prasaja. Prasaja iki piye ya? Ya tegas ning kalem ngono lho. Nah, piye angel. Mendeskripsikannya susah ini. Sulit sekali ini. Nah, ini kurang lebih ya gede ini semeter yang ora ya iki ya. Ada. Mboten. Lho bandingannya karo biasa semene iki. Nah, bandingannya seperti ini kalau yang biasa. Nah, ya niki wis pulasan saiki jarike wis parang. Wis nganggo ki pulasane didrenjemi. Nah, sangat beda sekali kan perbedaan pulasan zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, itulah mengapa wayang zaman dulu itu terlihat lebih antik, estetik, dan juga semu atau tidak neko-neko. Nah, kalau dikaitkan dengan ajaran agama, di mana Bathara Kala itu mengartikan artinya kala, kala itu artinya waktu, kala, sang waktu. Kalau dalam Islam kan ada surat wal asri itu, wal asri innal insana ladzi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang artinya waktu itu sangat berguna untuk orang yang mau melaksanakan kebaikan, mengingatkan orang yang lupa, dan juga membuat manusia menjadi sabar. Nah, mula dengan adanya waktu yang mungkin di dunia ini sangat singkat, itu akan berguna bila mana kita bisa memberikan kebaikan, mengingatkan yang lupa, dan belajar sabar. Nah, mula kenapa kok kita kadang dituntut dengan waktu? Karena itu, kalau bahasa milenialnya, time is money, waktu adalah uang. Lah, berarti kan manfaatkan waktumu untuk sebaik-baiknya. Jangan membuang-buang waktu, karena yen wong buang-buang waktu kuwi kaya Bathara Kala, ndak dipangan Bathara Kala. Lah itu mungkin filosofinya kekinian seperti itu. Tapi kalau untuk lebih ke kejawen atau ilmu yang mendalam, nah itu bisa tanya ke yang mengetahui. Cuman kalau kita rujukkan dengan keadaan sekarang, Bathara Kala ini adalah pengejar waktu atau timer, di mana kita ora manfaatke waktu sithik wae rugi, di mana kita tidak mengingat waktu pun juga rugi loh. Misalnya contoh, waktu itu ada yang manfaat dan ada yang mudorot. Manfaatnya siji, manfaatkan waktu sebaik-baiknya iki ben apa? Ben kita melakukan hal yang baik agar terus berbuat baik kepada orang, tidak mengenal waktu. Neng, waktu ki ya iso njlomprongke kanggone menungso. Contoh, kita bermain game menggunakan HP Android atau kita bermedsos lali dengan sikon atau kondisi lingkungan. Sama halnya kita terlena dengan waktu, ora wayahan. Umpama wong saiki ngomongnya ora wayahan.
Contoh ki misal enek bocah ki kok dolan ora wayan, ora ngerti wektu. Lah itu kan kita di apa ya, dirugikan dengan waktu. Maka esensialnya yo manfaatkan waktu sebaik mungkin dan jangan terlena. Nah, itu yang bisa kita petik di Bathara Kala ini. Karena sapa sing bakal ora manfaatke waktu dengan sebaik-baiknya, maka kuwi bangsane Bathara Kala. Nah, itu. Mungkin itu saja konten kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan juga tetap like, comment, subscribe channel Amar Pradopo demi berkembangnya channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.